Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil haqqil mubin. Alladhi hadana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ustazah Sulis selaku Kepala Sekolah Gria Tahfidz Balita. Selanjutnya yang saya hormati kepada seluruh Ustazah pengajar Gria Tahfidz Balita. Saya hormati Ustazah Haji Rismayanti selaku pengisi materi hari ini. Dan saya hormati Bapak Ibu Wali Santri Gria Tahfidz Balita serta anak-anakku yang saya sayangi. Sebagai umat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diizinkan untuk berkumpul dalam menghadiri acara parenting dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara sore hari ini, maka izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Pertama adalah pembukaan, kedua tilawah, pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pengisi materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Haji Rismayanti, keempat sesi pertanyaan, dan kelima penutup dan doa. Demikianlah susunan acara pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke acara sesi selanjutnya, marilah kita buka acara sore ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara yang kedua, yakni tilawah yang akan dibacakan oleh Santri Gritada. Kepada Ananda Bilva kami persilahkan. Maaf, kepada Ananda Saat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Shad. Kitabun unzila ilaika fala Kianya kayak gitu. min hulitun dirabihi wa tikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Fakam min qaryatin ahlakna faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun fama kana da'wahum idza ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا
بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تذكرون قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق الله العظيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tabarakallah Ananda Saat. Terima kasih sudah membacakan lantunan Al-Quran dengan baik. Sebelum memasuki acara selanjutnya, saya akan menginformasikan terlebih dahulu kepada peserta kajian sore hari ini bahwa selama kajian materi berlangsung, dimohon seluruh peserta kajian parenting hari ini untuk memode silent dan mengaktifkan video dan boleh bertanya langsung ketika sesi pertanyaan. Saya harap semua peserta memahami apa yang saya sampaikan dan memasuki acara inti, yaitu pemateri oleh Ustazah Haji Rismayanti. Kepada Ustazah Rismayanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Bentar masih setting tempatnya nggih. Nggih, Ustazah. Oke, Ustazah. Karena ini mendung, jadi agak gelap di tempat saya, mohon maaf. Oke, sampun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amsaina ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para ayah bunda, para ustazah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di bulan yang mulia ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, bermuwajahah dalam forum yang mulia ini. Masya Allah, sudah diawali dengan suara merdu Ananda Saat tadi. Barakallah bagi ayah bundanya. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah akan bisa mencetak generasi-generasi Rabbani yang insya Allah akan menjadi ruhul jadid, ya, berubah kondisi umat ini menjadi umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik yang akan memimpin dunia ini, dan insya Allah generasi yang terbaik yang akan memuliakan al-Islam. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi junjungan kita, qudwah hasanah kita, Khataman Nabiyyin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpahkan pula bagi keluarga beliau, bagi para sahabat, dan juga bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang sampai saat ini mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan ittiba mengikuti Rasulullah sampai kita nanti fa insya Allah dipertemukan oleh Allah di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Para bunda solihah yang dirahmati Allah, tema kita di bulan Ramadan ini adalah terkait dengan masalah metamorfosa iman, ya. Mungkin bisa dibantu hostnya untuk bisa share screen. Tidak banyak sebetulnya. Sampun Ustazah, sudah saya cekkan ke host. Sudah ya? Sampun. Belum muncul di tempat saya. Oh gitu, nggih. Yang share screen panjenengan apa saya?
dari hostnya. Saya pakai HP soalnya. Oh, ngatur-ngatur sekedar. Materinya sampun Metamorfosa iman. sekedap Ustazah. Nggih. Sambil saya jalan aja ya, nggak apa-apa ya, supaya waktunya juga karena nanti mungkin ibu-ibu juga mempersiapkan untuk buka puasa keluarga ya. Baik ibu-ibu, para bunda solihah yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah tentang bagaimana Ramadan itu bisa menjadi starting point untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Terutama yang dimasukkan di sini adalah bab masalah keimanan ya. Jadi Ramadan dijadikan sebagai starting point untuk perubahan keimanan menjadi lebih baik lagi, menjadi mukmin yang mukminun haqqo. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah perintahkan kita untuk berpuasa, maka dijelaskan pula di ayat setelahnya ya, ayat 185 yang di situ Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya. Bulan Al-Ayah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia, ya. Huda sebagai petunjuk manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara yang benar dan yang batil. Oke, bisa dilanjut, Ustazah? Oke. Jadi belum, masih yang tadi awal, ya. Jadi kalau menurut Dr. Nokman Alihan ya, bahwa bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa ya, sebagaimana di dalam ayat sebelumnya ayat 183 yang kemudian dijelaskan juga di dalam soal Al-Baqarah ayat 185 ini adalah bahwa kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah untuk menghormati bulan Ramadan ini, di mana di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Ya. Yang di situ tujuannya adalah sebagai alladzi unzila fihil Quran, ya, hudal linnas, ya, sebagai petunjuk huda bagi manusia. Ya. Tentunya di sini huda, petunjuk itu berbeda dengan ilmu. Ya. Karena huda adalah satu petunjuk, satu ilmu yang dilandasi dalam rangka keimanan kepada Allah, ya, untuk mencari ridha Allah dengan cara yang Allah ridha, ya, dengan cara-cara yang sudah Allah tentukan. Ya. Ini berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya. Kita bisa melihat, ya, apa perbedaannya. Gitu. Ibu-ibu, saya mohon izin sedikit bercerita, gitu ya. Kebetulan saya setiap pekan hari Kamis pagi, ya tadi pagi itu setiap Kamis pagi jam 9 sampai jam 10 saya pembinaan di lapas wanita. Dan tadi ketika selesai sesi pembinaan yang menyampaikan sebuah materi ya, untuk penguatan, untuk penyegaran bagi warga binaan. Kemudian beberapa ibu-ibu itu berkumpul, biasa nanti akan ada sesi sharing ya. Dan salah satunya menyampaikan begini, beliau alhamdulillah di tahun ini akan bebas ya, kasus dengan KPK dalam waktu dekat, bahkan bulan Mei ini insya Allah. Tapi beliau tadi itu cerita kepada saya, Bu, saya itu mau bebas, tapi antara saya sedih dan antara saya bahagia. Sedih karena saya akan meninggalkan tempat ini gitu. Bukan berarti saya bahagia berada di tempat ini, tapi karena di tempat inilah saya kemudian mendapatkan ilmu, mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, sehingga saya merasa banyak perubahan dalam diri saya. Yang salah satunya yang beliau ceritakan adalah
Beliau bertobat karena di masa lalu sholatnya itu bolong-bolong ya. Kemudian puasanya, bahkan yang puasa wajib, puasa Ramadan itu sering sekali tidak dilakukan. Maka beliau berniat, ya bertekad ketika beliau berada di sebagai warga binaan itu, beliau kemudian berniat untuk mengkodok puasanya, puasa-puasa wajibnya yang pernah ditinggalkan. Ya. Puasa-puasa wajib yang pernah ditinggalkan. Ya. Dan itu dilakukan sepanjang waktu. Ya. Sepanjang waktu beliau terus melakukan puasa dan diniatkan untuk mengkodok. Subhanallah ya. Dengan keimanannya yang terbatas ya, dengan niat baiknya untuk mendapatkan ridho dari Allah, memperbaiki kehidupannya, memperbaiki pemahamannya terhadap agama. Dulu sebelum beliau masuk beliau sebagai warga binaan itu, beliau cerita itu dengan aktivitas yang cukup banyak ya. Beliau sepekan atau 2 pekan sekali minimal itu harus transfusi darah. Karena ada kelainan atau ada kondisi yang menyebabkan beliau kalau tidak ditransfusi itu lemas dan tidak bisa beraktivitas. Ya. Subhanallah ya, begitu beliau kemudian mengamalkan masalah puasa itu dengan niat dan tekad ya, memperbaiki dirinya ya, mengganti seluruh amalan-amalan kewajib yang dulu pernah ditinggalkan. Subhanallah, beliau cerita sampai sekarang ini Bu, saya udah nggak pernah lagi transfusi, udah 4 tahun berjalan. Masya Allah ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Dengan satu niat ya, dan mungkin baru mengamalkan yang sedikit saja, Allah memberikan satu busrah, satu keadaan yang membahagiakan ya. Masya Allah gitu ya. Saya sampai terharu. Dan beliau menyatakan saya pasti akan merindukan majelis-majelis seperti ini gitu. Sehingga beliau kemudian menyampaikan kepada saya secara pribadi, apakah ibu nanti bersedia kalau misalnya saya sudah keluar, saya ingin dibimbing ya, saya ingin mendapatkan terus siraman rohani supaya saya tetap kuat Bu, supaya saya tetap bisa istiqomah di jalan Allah, supaya saya tetap terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam dirinya. Masya Allah Ibu ya, ini sesuatu yang mengharukan sekali ya, satu kisah yang itu bisa menjadi inspirasi untuk kita itu ya, bahwa dengan kemauan yang sedikit ya, dengan mungkin keterbatasan ilmu, mengamalkan yang sebagian kecil dari ayat-ayat Al-Quran, tapi Allah memberikan sebuah kegembiraan, kebahagiaan ya, mungkin jalan keluar rizki ya, dan Allah menjaganya dalam keimanan. Masya Allah itu. Saya terharu sekali sehingga saya pun menyanggupi kalau beliau nanti mungkin sudah bebas, kita akan berinteraksi kembali ya dalam majelis. Beliau sudah menyatakan seperti itu dan akan mengumpulkan teman-temannya. Masya Allah itu. Itu salah satu bahwa meskipun beliau ini berilmu ya, secara ilmu pengetahuan ya, karena perbedaan antara petunjuk dan ilmu, kalau huda, petunjuk itu tentunya petunjuk yang dilandasi dengan koridor syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Sementara ilmu pengetahuan, bisa jadi ilmu pengetahuan itu kalau tidak dilandasi dengan keimanan, ya, dengan keikhlasan bahwa ini adalah untuk mencari ridha Allah, maka ilmu itu pun bisa menjerumuskan yang bersangkutan. Ya. Ini perbedaannya, ya, karena ibu tersebut juga punya background pendidikan yang cukup tinggi, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Ya. Ada lagi satu kisah ya, seorang akhwat ya, beliau jauh-jauh datang dari Bangil, gitu, datang ke tempat kami, ya, kami. Tidak mungkin kau bakal belajar ngaji dan mendapatkan kumon di sana. Terus terang aja ya. Kecuali kumonnya. Oke. Baik, mudah-mudahan sudah diingat ya Bu. Jadi beliau cerita gitu, dia mengalami satu tekanan ya, akhwat ini, Masya Allah, dia mengalami satu tekanan dalam dirinya, tekanan secara psikis gitu ya, karena menghadapi satu kondisi yang tidak ideal ya, antara idealita dan realita yang dihadapi di dalam keluarganya.
Subhanallah ya. Mohon maaf tanpa bermaksud untuk menyebut salah satu mungkin satu kondisi jabatan yang atau sebutan yang sebetulnya itu adalah Masya Allah ya, tapi kemudian ternyata kontradiksi dengan sebutan itu. Katakanlah ya, ayahnya itu adalah seorang ulama ya, ulama, dan beliau lulusan dari Saudi. Beliau ceritakan gitu, saya seperti mengalami satu tekanannya, dan itu beliau rasakan puluhan tahun ya, usianya sudah 32 tahun. Beliau menyampaikan, semenjak saya tahu ya, umi saya itu mengalami tekanan karena KDRT ya, baik secara fisik maupun dengan kata-kata. Itu yang dilakukan oleh adik saya itu. Saya, padahal beliau itu sangat dikenal di luar sebagai seorang yang ahli agama, yang selalu menyampaikan tausiah ya. Bahkan bisa jadi kemudian apa yang disampaikan itu menjadi panutan bagi orang lain gitu. Tapi kenapa ketika beliau berada di rumah, itu beliau kemudian menjadi seperti itu gitu. Kontradiksi antara apa yang beliau lakukan di luar, sebutan sebagai seorang ulama ya, tapi ketika di rumah kemudian berubah seperti menjadi seorang yang asing ya, seperti seorang monster yang melakukan kekerasan di dalam rumah sampai uminya itu mengalami tekanan dan kemudian meninggal. Subhanallah ya. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya menceritakan hal yang seperti ini untuk menekankan antara perbedaan bahwa petunjuk yang dilandasi dengan keikhlasan dan untuk mencari ridha Allah itu pasti outputnya akan berbeda. Ya. Demikian pula ada satu kisah seorang remaja ya yang dibawa kepada kami oleh ibunya. Ayahnya juga seorang ustadz ya, seorang ulama itu. Tapi putranya ini kalau sudah mendengar ayahnya pulang ya, masih mendengar kendaraannya saja di halaman, itu langsung cepat masuk rumah, tidak mau ketemu dengan ayahnya. Ya. Dia mengalami tekanan sampai kemudian oleh orang tuanya, oleh ibunya ya, inisiatif ibunya tanpa sepengetahuan ayahnya itu dibawa ke rumah itu. Waktu itu putranya tanya, Mi, aku mau dibawa kemana? Gitu. Mau dibawa ke ustadz ini. Aku nggak mau kalau ustadz. Dia seperti merasa ketika mendengarkan kata-kata ustadz itu seperti fobia, nggak mau, trauma. Ya. Nggak mau aku ke ustadz siapapun, aku nggak mau gitu. Akhirnya kemudian dibujuk, ini bukan kok, ini temannya Umi, kita cuma datang ke sana untuk sharing. Gitu. Baru kemudian dia bersedia. Dan ketika dia cerita itu dia sambil menangis. Gitu. Itu juga dia mengalami tekanan ketika direcehkan, diremehkan oleh ayahnya, ya, dengan kata-kata yang memojokkan dan sebagainya. Subhanallah ya. Seharusnya dengan kondisi yang seperti itu, idealitanya ketika seseorang itu memahami ilmu agama, ketika seseorang itu dekat dengan Al-Quran, ketika seseorang itu takut kepada Allah, maka pasti dampaknya itu akan bisa memberikan sibegoh atau ketenangan di dalam lingkungannya, bahkan lingkungan yang paling dekat, keluarganya. Ya. Ini kita melihat adanya satu hal-hal yang kontradiksi ketika huda, petunjuk itu bukan karena dilandasi untuk mencari keridhaan Allah dan tidak dengan cara bagaimana Allah menghendaki. Kalau kita melihat kepada kisah tentang pemuda Kahfi, subhanallah ya, ibu-ibu mungkin sudah rutin ya membaca surat Al-Kahfi ini, sudah mendawamkan setiap Kamis Jumat ya membaca surat Al-Kahfi ya. Di situ dikisahkan tentang pemuda-pemuda yang usianya itu masih belasan ya, 10 sampai 17 tahun. Mereka ini adalah anak-anak yang mungkin masih anak-anak yang baru tumbuh, yang masih kondisinya labil, masih mencari identitas gitu ya. Masih belum kondisi yang stuck kuat gitu ya. Apalagi dalam masalah pemahaman agama. Bersyukur ya kita bahwa pada kondisi saat ini, Masya Allah, dimudahkan sekali lembaga-lembaga Al-Quran, pondok pesantren, di mana kita bisa lebih awal memperkenalkan anak-anak kita lebih mendalami ilmu agama. Nah, kisah pemuda Kahfi ini kan kalau kita melihat subhanallah ya, anak-anak yang masih remaja ini, namun kemudian mendapatkan tekanan dari seorang raja,
yang mereka ini katakanlah dihukum ya karena mereka ini membangkang ya, tradisi kebiasaan di masa itu ya, menyembah berhala dan sebagainya. Mereka berpikir tidak mungkin kalau yang disembah itu lemah gitu. Pasti yang disembah itu besar, pasti kuat ya. Maka ketika mereka dihadapkan kepada raja ya, raja apa Dikianus ya namanya ya. Mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard ya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang ada di langit dan di bumi gitu. Bukan yang disembah-sembah seperti itu gitu. Bukan sejenis sesuatu yang lemah gitu. Dan mereka kemudian oleh Allah ditambahkan huda petunjuk ya. Dikuatkan keimanan mereka ya. Karena mereka meyakini bahwa dengan segala keterbatasan mereka sebagai seorang anak-anak yang masih remaja, tapi mereka sudah meyakini tidak mungkin kalau yang disembah itu lemah seperti ini. Pasti yang disembah itu lebih besar, lebih kuat ya, lebih segala-galanya ya. Subhanallah ya. Sesuatu yang muncul dari hati yang bersih ya, kedua petunjuk ini kemudian oleh Allah dikuatkan sehingga mereka berani mengatakan di hadapan raja itu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, yang ada di langit, yang menguasai langit dan bumi. Ya. Ini kita bisa melihat di sini ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, para bunda solihah, bahwa petunjuk itu harus mengikuti sebagaimana yang telah Allah perintahkan, gitu ya. Sebagaimana yang telah Allah atur di dalam syariatnya. Kita juga bisa melihat ya, ada salah satu artis ya, artis dari luar negeri yang bernama Van Dim. Van Dim ini dia itu mengambil dari Al-Quran tentang masalah kesehatan, puasa. Dan dia juga melaksanakan puasa, tapi dia belum berislam. Ya. Dan dia menyatakan saya sampai usia yang sudah sekarang mungkin sekitar 60-70 tahun ya. Ya dia artis bela diri ya, film-filmnya kan film-film action yang sangat terkenal itu. Dan memang sampai seusia seperti itu fisiknya cukup terjaga, sehat, staminanya cukup bagus. Dan dia menyatakan saya mengambil dari Al-Quran. Saya mengambil dari Al-Quran tentang masalah puasa dan sampai saat ini saya sehat karena saya berpuasa. Ya, Masya Allah ya. Kalau dikatakan di sini hudalinas, petunjuk bagi manusia. Allah tidak menyatakan petunjuk bagi seorang muslim atau mukmin, tapi petunjuk bagi manusia. Jadi siapapun yang dia mungkin mau dekat dengan Al-Quran atau mungkin masih jauh dengan Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran atau orang yang menjauhi Al-Quran, siapapun ketika dia mempunyai satu sedikit saja ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mungkin memahami meskipun belum berislam, pasti dia akan mendapatkan kemanfaatannya. Dr. Numan Ali kan juga pernah bercerita bahwa beliau punya seorang guru profesor yang ternyata profesornya ini hafal Al-Quran. Jadi bisa dikatakan hafiz ya, tapi bukan bukan al-hafiz yang mukmin ya, maksudnya dia hanya menghafalkan Al-Quran bahkan sampai tafsirnya. Ketika ditanya kenapa Anda tidak berislam, Anda sudah memahami Al-Quran karena saya mengagumi. Saya hanya mengagumi Al-Quran itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Ini luar biasa Ibu ya, subhanallah ya, semoga kita dijauhkan ya dari kondisi yang seperti ini, yang ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, semoga Al-Quran itu akan bisa menjadi inspirasi sebagai modal untuk perubahan dalam diri kita menjadi yang lebih baik, menjadi seorang mukminah yang haqqo. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin bisa dilanjut slide-nya. Ya. Jadi di sini dikatakan gitu, perubahan kalau di dalam surah Ar-Ra'd itu dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka itu mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Starting point perubahan itu
dimulainya dari diri sendiri. Sebagaimana anak-anak yang tadi disebutkan remaja-remaja Ashabul Kahfi, mereka mulai bisa berpikir, mereka mulai bisa berpikir, menganalisa, dan kemudian menyampaikan dengan berani apa yang mereka yakini. Meskipun konsekuensinya mereka harus kemudian lari dan bersembunyi di dalam gua sampai ratusan tahun itu ya. Jadi sebelum ada keinginan ya dari diri sendiri untuk berubah, maka mustahil Allah akan melakukan satu perubahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah tentang ayat ini ya, surat Ar-Ra'd ayat 11 ini. Satu saat Presiden Korea itu datang ke Aceh. Di Aceh itu ada satu masjid yang sangat terkenal ya, Masjid Baitur Rahman. Mungkin ibu juga pernah mengingat dulu ketika tsunami ya, tahun 2004 ya, tsunami itu Baitur Rahman termasuk masjid yang dilewati saja ya oleh tsunami itu, Masya Allah ya. Nah, di dalam masjid Baitur Rahman itu kan banyak sekali kaligrafi ya, tulisan-tulisan. Tulisan itu apa artinya? Dia asal aja nunjuknya. Tulisan itu apa artinya? Kemudian dijelaskan oleh pengurus masjidnya itu, maknanya adalah bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka kemudian mengubah keadaan mereka sendiri. Ya. Dan ini dijadikan sebagai jargonnya negeri Korea. Kita bisa lihat ya. Jadi dulu Korea itu sama-sama kondisinya seperti Indonesia, ya, negara yang sedang berkembang, ya, negara berkembang. Tapi kalau kita lihat sekarang luar biasa, ya, secara capaian materi duniawi sangat pesat sekali perkembangan Korea, bahkan menjadi satu rujukan, ya, bisa jadi menjadi satu rujukan remaja-remaja kita, ya, bahkan seluruh dunia itu banyak sekali membuat mengambil rujukannya itu kepada Korea. Apa saja, mulai dari makanan, lifestyle, ya, kemudian gaya hidupnya, pakaiannya, ya, kosmetik dan sebagainya, drakornya, semuanya sekarang serba Korea, gitu ya. Ibu-ibu kan kita tahu ya, sekarang ini apapun itu kosmetik, pokoknya yang seperti artis-artis Korea, pasti itu laris manis, ya. Menjadi sebuah trendsetter, gitu. Sementara Indonesia kita bisa melihat seperti ini. Ya. Kita seperti kalau dikatakan terpuruk ya, bahkan jauh dari kondisi sebagaimana di Korea. Kalau kita melihat itu ukurannya secara kemajuan atau materi ya, pencapaian kesuksesan ya. Kita sangat jauh sekali, bahkan penduduk kita ya, saudara-saudara kita di Indonesia ini bahkan untuk mencari makan saja itu luar biasa ya, di kondisi-kondisi sampai yang terakhir ini. Ya, kita ini sebagai surplus, sebetulnya negara yang surplus sembako ya, beras dan sebagainya, tapi kondisinya bahkan untuk makan saja sekarang rakyat Indonesia cukup kesulitan. Untuk minyak goreng saja kita harus sampai seperti itu kesulitannya untuk mencari, padahal kita ini adalah negeri penghasil kelapa sawit ya, kebun dengan kelapa sawit yang terbesar. Tapi sungguh ironi ketika kemudian rakyatnya justru nggak kumanan minyaknya, bahkan yang kumanan minyaknya itu adalah orang-orang yang di luar Indonesia karena diekspor untuk keluar ya. Subhanallah ya, ibu, bahkan kita tertinggal dengan Vietnam. Dulu Vietnam itu belajar cara cocok tanam itu dari Indonesia, ya, karena Indonesia selalu surplus. Nah, sekarang Vietnam itu selalu ekspor, sementara kita pun bahkan mendatangkan beras ke Indonesia. Inilah salah satu kondisi yang ironi ketika kita ya sebagai negeri dengan umat Islam yang terbesar ya di dunia, dan bahkan kemudian yang mengirimkan jamaah haji terbesar itu di antara juga Indonesia, namun ironi ketika kemudian para pemimpin ya, dan pemimpin itu lahir dari rakyatnya,
ya kondisinya itu seperti ini ya, jauh dari agama ya, dengan keimanan yang luar biasa ya. Kita mungkin cukup prihatin, namun bisa jadi itu juga mungkin ada faktor unsur kontribusi kita yang belum maksimal di dalam berdakwah kepada masyarakat ya. Baik, dilanjut. Ya. Bagaimana kita mengawali perubahan itu? Ya. Kalau di dalam surat Al-Hasr ayat 19 ini Allah sudah menyampaikan ya, disebutkan di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Lupa kepada dirinya, lupa kepada siapa penciptanya. Dia nggak akan mungkin mengenal dirinya sebelum dia mengenal penciptanya siapa. Maka perlu mengenal dengan apa? Dengan ma'rifatullah, mengenal Allah terlebih dahulu. Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Cinta kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Cinta kepada Al-Quran, kepada kitabnya. Mengamalkan perintahnya. Menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Maka barulah akan muncul kita bisa mengenal diri kita, mengenal potensi kita. Di dalam surah Al-Hasr ini, Allah jelaskan orang-orang yang mereka itu lupa, itu orang-orang yang fasiknya. Yang mereka itu bisa jadi mereka sebetulnya diberikan peluang oleh Allah untuk melakukan perubahan, ya. Dikelilingi oleh orang-orang yang baik, namun tidak mengambil peluang seperti itu. Ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, saya kembali barangkali sedikit bercerita tentang kondisi warga binaan yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika saya sambil iseng-iseng ketika menyampaikan itu, saya tanya, apa ada yang nggak puasa? Ternyata yang menjawab itu paling banyak di depan itu menyampaikan, banyak Bu, tidak puasa. Gitu. Iya, tidak puasa. Karena uzur atau karena sengaja? Karena sengaja Bu, nggak puasa. Tidak sholat juga. Ada yang sholat, tidak puasa. Ada yang puasa, tidak sholat. Ada yang tidak sholat dan tidak puasa. Jumlah penghuninya itu sekitar 800 orang lebih di sana. Itu adalah para muslimah, saudara-saudara kita. Rasanya itu ketika saya mendengarkan itu ada kesedihan gitu ya. Ada sesuatu yang penyesalan gitu. Dan seperti apakah mereka tidak merasa menyesal ya dengan hal yang seperti ini. Kemudian saya sampaikan, baiklah. Saya sampaikan, ibu-ibu, mbak-mbak solihah barangkali mungkin kalian belum tahu ilmunya, belum tahu syariatnya, belum tahu landasannya. Oke, mudah-mudahan yang kemarin-kemarin karena ketidaktahuan kita, karena kejahilan kita, karena kefasikan kita, semoga Allah ampuni. Sekarang, ya saya sampaikan, ibu-ibu sudah tahu, mbak-mbak sudah tahu. Ya, maka besok, saya sampaikan gitu, besok tolong ibu-ibu yang sudah tahu, sudah paham apa yang saya sampaikan, laksanakan perintah Allah, sholat dan puasa. Karena itu rukunnya Islam. Pekan depannya lagi, saya tanya, ada yang masih belum berpuasa? Dan ternyata memang masih ada yang mereka tidak mau berpuasa dan juga tidak mau sholat. Ini adalah orang-orang yang mereka jauh Allah, jauh dari hidayah. Karena mereka sudah diberikan kesempatan, diberikan peluang, namun mereka tidak memanfaatkan. Subhanallah, sebagaimana kita barangkali oleh Allah dikasih kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kemudian termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah, orang-orang yang celaka karena masuk di bulan Ramadan tidak menyebabkan dia dibebaskan dari api neraka. Masuk bulan Ramadan tidak terampuni dosa-dosanya. Karena kita masuk di satu bulan, satu waktu yang itu mungkin bisa jadi waktu terakhir kita, atau mungkin kita tidak akan ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa kepada
diri kita sendiri, lupa kepada penciptanya. Maka perubahan itu harus dimulai dari diri kita. Dari mengenal Allah, mengenal kekuasaannya, kasih sayangnya, maha baiknya Allah kepada kita, dan ditetapkannya kita sebagai hamba-hamba yang diberikan hidayah Islam oleh Allah. Kalau Al-Hafiz Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf itu menyampaikan salah satu doa yang jangan sampai kita tinggalkan setelah kita sholat wajib itu adalah berdoa dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan sampai ditinggalkan. Karena Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Subhanallah, condong saja, jangan sampai. Condong itu bisa jadi ketika kita melihat kemaksiatan atau kita ketika mendengar satu perbuatan yang dolim, tapi kita mendiamkan. Atau kita mungkin, biar itu urusannya sendiri, biarlah masing-masing urusannya. Itu sudah satu kecondongan. Kecondongan itu zaih, la tuzigh qulubana. Zaih itu memang kecondongan yang sangat tipis sekali dari jalan yang lurus. Bahkan seakan-akan itu adalah jalan lurus yang kita tempuh. Seakan-akan itu adalah kebaikan. Padahal itu sudah mulai condong kepada kesesatan, condong kepada kemaksiatan, condong kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Setelah Allah memberikan kepada kita hidayah petunjuknya. Karena Allah sudah kasih hidayah, sudah kasih petunjuk, udah paling baik. Ya Allah maha baik. Tapi kita kemudian menyanyiakan kebaikan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ba'da id hadaitana. Wablana min ladunka rahmah innaka antal. Engkau yang maha pemberi ya. Engkau yang bisa menjadikan kami sampai seperti ini. Ya Allah, jagalah hidayah kami ini. Sampai kita nanti bertemu dengan Allah. Nah, salah satunya disebutkan bagaimana cara kita memahami diri kita. Ya. Itu juga disebutkan di dalam surat Al-Isra. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Ya. Di ayat ini Allah mengatakan, ya, berfirman kepada Rasulullah, ya, artinya katakanlah Muhammad, setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Yang dimasukkan di sini, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ya. Sakilatihi, ya. Sakilatihi, ala sakilatihi. Sesungguhnya itu adalah potensi-potensi kebaikan yang Allah sudah berikan kepada setiap hambanya. Setiap orang, ya, setiap orang siapapun itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang khusus, atau kalau bisa dikatakan itu adalah blueprintnya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing juga nanti akan mempunyai kekurangan. Tapi setiap orang oleh Allah diberikan sakilat, potensi-potensi kebaikan. Dan Allah tidak melihat potensi-potensi kebaikan itu dari bentuk rupa, fisik, ya, tapi dari sisi ketakwaan. Yang dimana sakilah ini, potensi-potensi kebaikan itu apabila ya, digunakan sumber daya ini sebesar-besarnya potensi kebaikannya itu untuk maslahat umat, itu bisa kita lihat dampaknya pasti luar biasa. Dampaknya pasti luar biasa. Kita sudah mungkin membaca sirah, kisah-kisah bagaimana para sahabat ya, Umar bin Khattab, ya, kemudian khalifah yang terkenal ya, Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, yang mereka itu punya kekhususan yang luar biasa yang bisa mendatangkan maslahat bagi kejayaan Islam. Pengorbanannya ya, luar biasa. Nah, kita pun insya Allah juga diberikan satu oleh Allah potensi kebaikan.
potensi kebaikan itu yang bersumber dari ketakwaan pada diri kita. Ya, makanya kalau dalam surat Hujurat itu kan Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa. Bukan yang paling pinter, bukan yang mungkin gelarnya barangkali sampai tidak bisa dituliskan saking panjangnya, saking banyaknya ilmu yang telah dia tempuh, tapi dari sisi ketakwaan. Ibu-ibu ada satu kisah tabi'in nama Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais ini tabi'in ya, yang beliau itu subhanallah oleh Allah itu dikasih satu kelebihan berupa kekurangan fisik. Ya, jadi kalau sekarang ini ada istilah anak yang berkebutuhan khusus, sesungguhnya kalau saya ingin boleh menyampaikan mereka adalah anak-anak yang berkelebihan khusus, bukan yang berkebutuhan khusus ya. Karena sesungguhnya mereka memang pasti punya kelebihan yang itu luar biasa. Ada teman anak saya dulu waktu masih SD ya, namanya Mia, yaitu kalau sekarang ya dengan ilmu kedokteran itu dia dikenal sebagai anak yang punya kebutuhan, ya tadi ya kebutuhan khusus namanya ya. Istilahnya sekarang itu yang suka tantrum dan sebagainya. Apa itu Bu ini penyakit namanya autis ya. Tapi anak ini subhanallah ya. Anak ini punya empati yang cukup tinggi kepada temannya. Dan dia itu pandai bahasa Inggris. Jadi kalau teman-temannya tuh masih mungkin belajarannya bahasa Inggris tingkat SD itu masih mungkin mengenal kata dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Kalau dia tuh udah bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bahkan dia bisa melihat film-film dalam bahasa Inggris, memahami dan terlibat secara emosional. Jadi kalau dia melihat ada sesuatu yang menyedihkan, ada sesuatu yang tidak benar, dia itu pasti langsung menangis terseduh-seduh. Jadi sangat lembut hatinya, sangat sensitif. Al-Ahnaf bin Qais ini dikenal sebagai seorang tabi'in yang cacat secara fisik. Ya, kekurangannya itu ada di fisiknya. Jadi kalau diibaratkan bentuk fisiknya itu mungkin ibu pernah melihat animasi futuristik tentang alien ya. Jadi dia ini tubuhnya kecil, badannya kurus ya. Kemudian kakinya itu pendek sebelah. Ya. Tangannya juga demikian, kemudian pundaknya itu agak miring, rahangnya juga miring. Mungkin sudah mulai terimajinasi ya di dalam ibu-ibu ya, dalam pemikiran ibu-ibu. Ya seperti itulah. Namun subhanallah ya, Al-Ahnaf bin Qais ini adalah salah satu panglima perang ya. Ketika itu melawan Persia dan dialah yang mengawal Rustum karena kalah dalam peperangan itu dan kemudian mengawal Rustum ini sampai ke Madinah dengan kecacatannya seperti itu. Dia berasal dari Bani Tamim. Jadi sepanjang hidupnya ketika dia dengan kondisi seperti itu, sebelum orang mengenalnya, banyak sekali orang yang membuli dia. Banyak sekali orang yang membuli. Sampai kemudian kata Muawiyah itu mengatakan, jangan sekali-kali kamu melecehkan Al-Ahnaf bin Qais. Sekali saja kamu melecehkan Al-Ahnaf bin Qais, maka 100.000 orang-orang dari Bani Tamim akan membalas apa yang kamu lakukan. Jadi Al-Ahnaf bin Qais, kondisi fisiknya, keterbatasannya, ya, cacat, ya, mungkin tidak sempurna sama sekali, namun dia dicintai oleh umat, dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Dan dia mempunyai ketakwaan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa dalam retorika. Sehingga sampai-sampai Al-Ahnaf bin Qais ini kemudian ditunjuk sebagai panglima perang. Masya Allah. Ya, itu kalau Islam itu memuliakan inna akramakum indallahi atqakum, memuliakan itu karena ketakwaan. Memuliakan nggak perlu mencari kemuliaan dari manusia. Kemuliaan itu cukup dari Allah Ta'ala. Subhanallah ya, kita bisa belajar dari sini ya bahwa Sakilah ya, blueprint itu
masing-masing dari kita tuh pasti ada. Kelebihan kita masing-masing itu pasti ada. Dan mari kita jadikan nikmat Allah ini yang berupa sakilah ini, ya, yang berbeda satu dengannya, ya, itu adalah kelebihan kita masing-masing untuk bisa kita lakukan sebesar-besarnya sumber daya ini bagi kemaslahatan agama Allah. Intan suruha yang surkum wa yusabit agamakum. Maka Allah pun juga akan mencurahkan seluruh pertolongannya untuk kita menguatkan pijakan kita di muka bumi ini. Kemuliaan itu cukup datangnya dari Allah Ta'ala. Bisa dilanjutkan? Dilanjutkan, ya. Jadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Di sini dikatakan ada syu'ubah. Ya, mungkin saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Jadi wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu. Ya mohon maaf, ada yang menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Syu'uba. Ternyata syu'uba itu, mohon maaf, mungkin kalau ada kekurangan saya dalam menyampaikannya, mentafsirkan kalimat ini ada yang kurang sempurna, mohon nanti bisa dikoreksi. Syu'uba itu kelompok-kelompok, ya, jamaah, golongan, ya, yang itu ternyata menjadi menjadi sesuatu yang memang keniscayaan, bahwa pasti nanti akan ada satu golongan, ada satu kaum yang punya kecondongan berbeda-beda yang dia akan berkumpul dengan masing-masingnya. Syu'ubah itu masing-masingnya pasti nanti itu akan ada satu retakan ya. Syu'ubah itu ternyata retakan ya, atau retakan di dinding. Kalau kita misalnya bangun rumah itu kemudian ternyata dinding kita meskipun setelah dipoles itu masih ada satu retakan. Kalau nggak salah itu saya pernah diberitahu oleh mandor yang pernah memperbaiki rumah saya, itu namanya retak rambut. Jadi tipis sekali ya, kecil sekali retak rambutnya itu. Ya. Yang menandakan bahwa di dalam setiap diri kita, setiap golongan, setiap kumpulan, ya, itu pasti akan ada retakan-retakan, ada kekurangannya. Maka di balik satu tadi syakilah ya, Allah memberikan satu blueprint yang itu berbeda, keistimewaan yang berbeda satu dengannya, pun kita ini juga punya satu kekurangan, ya, satu retakan yang itu pasti ada pada setiap manusia, ya, ada pada setiap diri kita kekurangan. Kalau saya banyak sekali kekurangannya, nggak cuma satu retak rambut, mungkin banyak sekali retakan-retakannya. Ya Allah, semoga Allah mengampuni saya dan menyempurnakan retakan-retakan itu. Semoga kita semua diberikan kesempatan seperti itu ya Ibu yang dirahmati Allah di bulan Ramadan ini, sehingga retakan-retakan itu kemudian menjadi sempurna di hadapan Allah Ta'ala. Ya, jadi syu'ubah ini pun juga demikian, ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Maka kekurangan-kekurangan itu marilah kita tutup, kita perbaiki. Kalau itu menjadi sebuah keniscayaan dalam satu keluarga, setiap individu, maka kita pun juga akan berusaha untuk memahami, berlapang dada terhadap setiap celah-celah atau retakan-retakan yang ada pada lingkungan sekitar kita. Tidak ada orang yang sempurna, nobody's perfect, kata dalam bahasa Maduranya katanya begitu ya, nobody's perfect, nggak ada yang sempurna. Manusia itu nggak ada yang sempurna, semua di balik kelebihannya pasti juga mempunyai satu kekurangan. Ya. Saudara kita pun juga punya celah, punya keretakan, punya ketidaksempurnaan sebagaimanapun kita.
Pak, insya Allah kalau dengan kondisi seperti ini, maka kita pasti akan bisa saling hidup bersama, berlapang dada, berukhuwah, meskipun masing-masing dari kita ini punya celah, punya retak-retak di dalam diri kita, ya. Namun satu dengan yang lain, dengan izin Allah pasti akan saling melengkapi. Ya. Syakilah dan Syu'bah. Ya. Mohon maaf kalau barangkali ada hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon nanti dikoreksi. Ya. Monggo dilanjut mungkin slide-nya. Ya. Dan ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, gitu ya. Saya mohon izin sebentar, boleh enggak saya ada ibu saya nelpon ini. Boleh nggih ke panitianya? Ya, Ustazah. Mohon maaf sebentar saja. Nggih, monggo boleh. Nggih. Sampun. Ngapunten. Ngapunten. Nggih. Kurang ini aja yang mungkin ya slide-nya. Jadi Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 65 ini, ya. Sekiranya ahli kitab itu iman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi ibu-ibu soleh yang dirahmati Allah, sesungguhnya di bulan Ramadan ini kita kan diberikan kesempatan ya untuk memanfaatkan sebesar-besarnya ampunan Allah, memanfaatkan sebanyak-banyaknya peluang-peluang pahala, amal soleh, ya. Apa saja yang bisa kita lakukan, kebaikan-kebaikan, semua kebaikan kalau bisa kita ambil semuanya, bahkan kalau bisa tidak tersisa bagi orang lain, gitu ya. Kalau bisa kita melakukan sebanyak-banyak, fastabiqul khairat, gitu. Bukan kemudian karena serakah ya, tapi kita sedang berlomba untuk mencari posisi yang terbaik di hadapan Allah. Kalau nggak salah, Ustaz Jalal pernah menyampaikan begini ya, bahwa sesungguhnya ketika kita mengenal Al-Quran itu, maka kita sesungguhnya mencari posisi yang terbaik di hadapan Allah. Karena kita paham bahwa di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, ada larangan, dan kita berusaha sebaik mungkin, ya, semendekati mungkin apa yang Allah kehendaki terhadap kita. Gitu. Sebesar-besarnya Allah, keridhaan Allah kepada kita. Ya. Dan sedikit-dikitnya murka Allah kepada kita. Mau cari posisi di hadapan Allah, fastabiqul khairat, maka kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, yang terbanyak, ya, yang bisa kita lakukan, ya. Mungkin di bulan Ramadan ini memang semuanya harus berusaha untuk mujahadah, ya, bersungguh-sungguh, jiwa, harta, fisik. Ya, beberapa hari ini juga subhanallah ya, banyak aktivitas yang terkait dengan masyarakat, ya. Dan saya berusaha, meskipun kadang kalau sudah selesai aktivitas itu tinggal capeknya, pusing dan sebagainya, alhamdulillah berdoa terus kepada Allah. Kalau subuh itu saya berusaha mengamalkan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf. Ya, beliau menyampaikan tentang surat Al-Adiyat itu ya, wal adiyatid dhabha, ya. Kata Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz itu, beliau menyampaikan, bayangkan kuda itu, ya, dikasih makan rumput saja, ya, pagi itu larinya kencang, saking kencangnya itu sampai debu-debunya itu sampai tidak kelihatan, sampai putih, tidak terlihat siapa yang ada di dalamnya itu. Jadi kalau udah capek seperti itu, kadang udah capek, pusing, kondisi fisik, saya selalu berusaha membaca ketika subuh itu Al-Adiyat, wal adiyat itu maka saya baca terus seperti itu dengan harapan, ya Allah, semoga dengan capek-capek tenaga tersisa masih ada tenaga yang bisa saya manfaatkan untuk kemaslahatan umat, masih bisa ada tenaga yang bisa saya manfaatkan untuk cari ridho Allah, dapat pahala, gitu. Ya. Jadi subhanallah, ya, inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah, sekiranya para ahli kitab itu, orang-orang yang beriman itu, mereka itu beriman, bertakwa, maka Allah menjanjikan hal yang Masya Allah, ya. Kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Setelah dihapus kesalahan-kesalahan itu, tanpa ada jejaknya, tanpa dihitung-hitung lagi. Sementara kalau kita punya kesalahan kepada manusia, ya Allah, ya, ingatannya itu, memori manusia itu katanya lebih banyak mengingat sesuatu yang buruk daripada yang baik.
Sehingga kalau ketemu seseorang pasti yang diingat itu orang ini pernah melakukan kesalahan sama saya, orang ini pernah menyakiti saya, dan hilanglah semua kebaikan-kebaikannya. Naudzubillahi min dzalik. Bayangkan Allah menghapus kesalahan-kesalahan itu, dan setelah dihapus, dihilangkan jejaknya, tidak ada bekasnya sama sekali, maka Allah masukkan ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Sudah banyak salah, banyak dosa, kita cuma menggunakan fasilitas dari Allah. Kalau kita beramal-amal soleh, kita mungkin banyak cacatnya, tidak sempurna, banyak kurangnya. Namun Allah dengan kasih sayangnya, dengan maha baiknya Allah itu, Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan syarat beriman dan bertakwa. Subhanallah ya, ayat ini banyak sekali diulang, kata-kata tentang iman takwa itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Mungkin untuk mengingatkan kita ya, bahwa sebetulnya Allah itu sering sekali memberikan peluang kepada kita untuk kembali setelah kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan Allah akan apresiasi. Ya. Innallaha ghafurun syakur. Allah itu maha mensyukuri hamba-hambanya. Allah itu maha mengapresiasi hamba-hambanya. Ya, bayangkan kita mohon ampun saja kepada Allah, sekali, 2 kali, 3 kali kita istighfar, 100 kali minimal itu Allah sudah hapus kesalahan-kesalahan kita. Ya. Subhanallah itu. Tidak pernah kita dapatkan apresiasi ini kalau dengan sesama makhluk ya. Tapi kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Allah yang maha mengampuni, Allah yang maha mensyukuri hamba-hambanya. Masya Allah, sayang sekali memang kalau ternyata kita sudah masuk di bulan ini namun kita nggak mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan ini. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ayat ini, kita optimis, ya, kita berbaik sangka kepada Allah. Ya. Marilah kita sambut ajakan Allah ini dengan iman dan takwanya, meningkatkan, membersihkan seluruh dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah, supaya kita termasuk orang-orang yang kesalahan-kesalahannya dihapus dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau di dalam surah Ar-Ra'd itu bakal apresiasi Allah itu tidak cuma untuk kita, ya, tapi juga untuk keluarga besar kita, untuk orang tua kita, nenek moyang kita, pasangan hidup kita. Ya. Dan di surah Ar-Ra'd ayat 24 kalau tidak salah ya, itu Allah menyebutkan bahwa surga Aden itu disiapkan, diberikan kepada orang-orang yang mereka itu beriman, orang-orang yang soleh di antara nenek moyangnya, pasangan, anak keturunan, ya. Bahkan mungkin bisa jadi kita belum sempat ketemu dengan cicit kita, cucu kita, Allah alam bisawab, tapi kita nanti dikumpulkan bersama. Gitu. Dan para malaikat itu kemudian menyambut kita dari seluruh pintu-pintu surga. Ya. Menyatakan selamat kepada kita. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat, salam sejahtera untuk Anda semua. Anda orang yang dimuliakan bima sobartum. Karena sabar dulu ketika di dunia. Karena banyak ujiannya sabar, banyak tekanannya sabar, banyak capeknya sabar, banyak kecewanya sabar. Salamun alaikum bima sobartum. Nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau sekarang mungkin terbatas kenikmatan yang bisa kita rasakan, terbatas kenikmatan yang kita peroleh. Mungkin bisa jadi kita juga banyak mengeluh, kenapa kok kita nggak bisa seperti si fulan, si fulana dan sebagainya. Kenapa anak kita kok seperti ini? Kenapa nggak seperti si itu dan sebagainya. Mungkin kenikmatan-kenikmatan kita saat ini, tapi berjuang terus, berusaha terus supaya kita terhapus ego kita, terhapus kufur nikmat kita terutama, ya. Dan Allah kemudian memberikan kepada kita surga yang penuh kenikmatan, bahkan Jannatin Aden, ya, yang nanti kita kumpul semuanya dengan keluarga kita, dikasih Allah hadiah, dikasih gelang-gelang emas, dikasih
sutra-sutra yang berwarna hijau, dikasih bantalan-bantalan yang indah, ya, dan kemudian semua hidangan apapun yang kita inginkan itu semuanya ada, ya, semuanya nanti akan kita rasakan kenikmatan itu sambil kita nikmati hadiah-hadiah surprise yang terus-menerus dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan itu ya, ibu-ibu yang solihah dirahmati Allah, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya di dalam dakwah ini. Lanjut, satu ayat lagi mungkin. Ayat yang ke-66. Ya. Sekiranya mereka itu sungguh-sungguh menjalankan hukum, ya, Taurat, Injil, Al-Quran, ya, semua yang diturunkan kepada mereka dari Robnya, maka bahkan Allah akan memberikan garansi. Mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Sampai seperti itu ya ibu-ibu yang solehah. Kalau Allah ngasih ganjaran itu udah tanpa batas, kenikmatannya tanpa batas, ya, kesenangannya tanpa batas, apresiasinya tanpa batas. Maka kita pun juga harus berusaha untuk melakukan amal soleh yang tanpa batas. Masya Allah ya, meskipun kita mungkin punya keterbatasan, kita nggak mungkin akan bisa seperti itu, tapi Allah akan memberikan semuanya itu yang tanpa batas, dari atas, dari bawah, ya. Dan di antara mereka ada sekelompok orang yang jujur dan taat, muqtasid. Sebut ini kalau Dr. Numan Ali Khan tuh menyebutkan muqtasid yang pertengahan aja, sebutnya nggak iman, nggak soleh-soleh banget gitu ya, tapi juga nggak maksiat, pertengahan, tapi mereka sungguh-sungguh pengen mendekat kepada Allah, pengen dapat kemuliaannya, pengen dapat ketaatannya, ya. Namun secara sunatullah di antara para manusia hamba-hamba Allah itu ternyata jumlahnya banyak yang mereka itu sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Jadi yang bisa melewati seleksi, yang bisa melewati tamyiz itu nanti adalah orang-orang yang memang sedikit dan mereka bersungguh-sungguh di dalam fastabiqul khairat untuk meraih ridho dan jannahnya Allah. Insya Allah itu saja mungkin yang bisa sampaikan kepada ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah. Mohon maaf apabila ada ketika yang saya sampaikan itu ada hal yang kurang berkenan atau salah dan sebagainya. Itu adalah karena kelemahan dan kekurangan saya. Dan mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ini nggak kedengaran di saya. Di yang lain kedengaran buatan nggih? Nggak dengar juga. Nggak ada suaranya Mbak Yani. Oh iya. Masih enggak ada suaranya. Coba tombol speaker apa yang tanda suaranya itu loh. Dengan pencet ulang. Mungkin yang di dulu. Saya izin bantu ya Ustazah Yani ya. Oke. Kita langsung ke sesi tanya jawab mawon nggih Ustazah Rismayanti nggih. Ini sudah ada yang bertanya. Pertanyaan pertama dari Bunda Syawalia Nafis 247, watak atau sifat kita yang kurang baik yang sudah melekat dari kita kecil ingin sekali dihilangkan, tapi prakteknya tidak mudah. Sebagai orang tua takut sekali anak kita meniru kita. Apakah ada kiat-kiat agar kita sebagai orang tua istiqomah memperbaiki diri? Monggo Ustazah. Monggo Ustazah. Untuk yang pertanyaan pertama bisa langsung dijawab. Nggih. Gimana tadi? Ngapunten. Nggih. Watak atau sifat kita yang kurang baik yang sudah melekat dari kita kecil ingin sekali dihilangkan, tapi prakteknya tidak mudah. Nah, sebagai orang tua takut sekali ketika anak kita nanti bisa meniru. Kira-kira adakah kiat-kiat agar kita sebagai orang tua istiqomah memperbaiki diri kita? Nggih. Baik, bismillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Nanti kalau ada kurangnya mohon nanti mungkin juga bisa ditambah ya, ditambahkan dengan yang lain. Jadi setiap kita memang punya kekurangan ya, dan kita akan berusaha kekurangan-kekurangan itu kita perbaiki terus sejalan dengan ketika kita bertambah ilmu agama, pemahaman agama kita.
Kenapa kita perlu menggerus hal-hal yang buruk pada diri kita? Karena memang dampaknya ternyata panjang sekali. Ya. Kalau dalam kitab ada Wadawa Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, dampak kemaksiatan kita yang kita lakukan saat ini itu bisa berdampak sampai 40 tahun yang akan datang. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung ganjarannya tuh langsung sekarang dibalas sekarang. Tapi nanti 40 tahun yang akan datang. Bahkan bisa sampai 7 turunan nanti akan merasakan dampak kemaksiatan dari orang yang melakukan kesalahan atau dia melakukan kemaksiatan terus-menerus dan tidak berusaha untuk memperbaiki. Imam Fudail bin Iyad itu pernah menyampaikan, sesungguhnya kita itu bisa dengan sangat mudah mengetahui kadar keimanan kita, ya, kadar maksiat kita kepada Allah. Apakah iman kita sedang baik ataukah iman kita sedang kondisinya turun? Ya. Itu mudah sekali, kata Imam Fudail bin Iyad. Maka aku, kata Imam Fudail bin Iyad, bisa melihat perilaku keluargaku yang pertama. Subhanallah ya, Imam Fudail bin Iyad seorang ulama yang luar biasa ya. Dia menyampaikan, aku bisa mengetahui ya, keimananku itu sedang mengalami penurunan, ya. Aku sedang bermaksiat kepada Allah itu dari perilaku keluargaku. Kalau pasangan hidupku, istriku membangkang kepadaku, kalau anak-anakku tidak menurut kepadaku, kalau hewan-hewan tungganganku ya, itu sering sekali mengalami kondisi musibah. Kalau sekarang mungkin hewan tunggangan itu bisa kita ibaratkan motor ya, ya mungkin kendaraan yang kita pakai sering rusak, ya nggak berkah gitu ya. Mungkin meskipun mungkin kendaraan yang bagus, mungkin masih baru, tapi sering rusak dan sebagainya. Bahkan kata Imam Fudail bin Iyad itu sampai menyatakan sampai adanya hewan-hewan yang menjijikkan yang ada di dalam rumahku, tikus, kecoa dan sebagainya, maka sesungguhnya aku sedang bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi subhanallah, melihat kesalahan kita itu dampaknya itu enggak hanya untuk kita, tapi untuk anak keturunan kita. Saya masih ingat ya, Ibu, saya pernah bersama dengan anak-anak mahasiswa UM ya. Mereka membentuk satu komunitas ya, namanya Aliansi Masyarakat Miskin Kota Malang gitu. Saya waktu itu juga ngasih masukan, Mas, jangan menyebutkan Aliansi Masyarakat Miskin, nanti jadinya miskin terusnya. Mereka itu fokusnya pembinaan kepada anak-anak jalanan, kemudian PSK ya. Ada di alun-alun itu pembinaannya. Jadi saya pernah Ibu-ibu kumpul di alun-alun itu setiap sore berapa hari sekali itu untuk mengadakan pembinaan dengan mbak-mbak wanita PSK itu. Di antara mereka tuh pernah bilang begini, Bu, saya itu pengen tobat, saya itu juga tetap sholat, gitu. Apakah Allah menerima sholat saya? Saya malu, Bu, saya punya anak, karena itu saya nggak pengen anak saya tahu apa profesi saya. Jadi anaknya itu saya titipkan ke ibu saya, Bu, di desa, biar dia nggak tahu apa profesi saya, biar dia tetap jadi anak yang baik, anak yang soleh. Gitu. Saya nggak ingin anak itu berinteraksi dengan saya dan kemudian mendapatkan keburukan-keburukan saya. Subhanallah ya, beliau itu masih punya satu titik katakanlah kehanifan di dalam hatinya. Meskipun beliau berprofesi seperti itu. Sampai pada satu waktu kemudian saya ditelepon, dikabarin kalau beliau sudah hijrah dan kemudian beliau tinggal di Papua dan menikah di sana. Beliau masih telepon itu menyampaikan itu. Subhanallah ya, saya sampai terharu, ya Allah ya, bisa jadi orang-orang seperti inilah yang dia dengan ikhlas menyadari kesalahannya, kekurangannya, berupaya memperbaiki dirinya supaya apa ya? Supaya tidak hanya dirinya yang selamat, tapi anak keturunannya. Ya. Anak keturunannya juga selamat gitu. Makanya sampai dia, saya jauhkan anak saya dari saya. Biar dia dididik oleh neneknya, biar dia di sana ngaji, biar dia di sana dia sholat, dididik oleh ustazah. Gitu. Sampai kemudian pada satu waktu kemudian
beliau menyadari kesalahan dan beliau bertobat dan kemudian tidak lagi berprofesi seperti itu. Jadi subhanallah ya, ternyata dampak maksiat kita saat ini ya, kalau tidak kita segera mohonkan ampun kepada Allah, tidak segera diperbaiki, maka sungguh kita ini termasuk orang-orang yang rugi ya. Ruginya itu udah subhanallah ya, udah ruginya dunia akhirat ya. Udah kita di dunia ini udah sengsara, nggak dapat apa-apa, punya keturunan pun juga kalau seandainya dia pun kemudian terimbas dengan kemaksiatan itu, maka dia pun juga melakukan kemaksiatan. Siapa nanti yang akan menggaransi kita kalau kita nanti menghadap kepada Allah? Siapa yang mendoakan kita nanti? Gitu. Padahal Nabi Nabi Yakub itu aja, ya, beliau seorang nabi, tapi beliau juga ketika akan meninggal itu beliau menggaransi, mengkonfirmasi semua putra-putranya, sepeninggalku nanti siapa yang akan engkau sembah, gitu. Karena ternyata investasi kita di masa kini itu berdampak panjang, gitu. Subhanallah ya, ibu-ibu solehah saat ini sudah terfasilitasi di Kitabah ini ya, sudah ada bimbingan Ustazah Sulis, Masya Allah ya. Tinggal kita punya komitmen ya, sungguh-sungguh, dan kemudian anak-anak yang sudah dibantu dididik ini bagaimana supaya itu juga konsisten di rumah untuk bisa diteruskan kebaikan-kebaikannya, gitu. Saya sering mengatakan kalau anak saya masih bersama saya, mungkin dia nggak bisa jadi penghafal Quran, gitu ya. Mungkin dia masih jauh dari dia sekarang pun sampai jadi penghafal Quran bukan karena jasa saya, tapi karena jasa para guru-gurunya, para pendidiknya, Masya Allah ya. Semoga menjadi pahala jariah ya untuk Ustazah Sulis dan ustaz-ustaz yang lain di Kitabah ini. Dan ketika mendidik putra-putri ya, mereka ini adalah anak-anak ideologis kita. Mungkin bukan anak-anak biologis, tapi mereka ini adalah anak-anak ideologis kita. Kewajiban kita bersama untuk menyelamatkan generasi bangsa ini. Mudah-mudahan kelak ya, barangkali nanti mereka yang akan memperbaiki umat ini. Saya jadi teringat ibu-ibu di rumah saya yang barusan menjelang Ramadan ya, malam menjelang Ramadan itu ada anak remaja non Muslim ya, keturunan dari Chinese yang usianya 16 tahun dan kemudian berislam. Ya. Dulu ibunya sudah meninggal, neneknya sudah meninggal. Dia itu bersama dengan nenek dan ibunya. Jadi ketika itu kami dakwahnya ya, kami juga berbuat kebaikan kepada neneknya. Jadi termasuk kondisi secara ekonominya memang kekurangan ya, meskipun kalau kita lihat sekarang Cina-Cina itu kaya-kaya, tapi ternyata banyak juga yang kondisinya seperti itu di kampung saya. Itu kita hubungan baik, kita bantu apa saja, pokoknya yang bisa kita bantu ya, dengan teman-teman dari LAS dan sebagainya itu kita bantu. Bahkan Pak RT saya yang non Muslim sampai menyatakan, Bu Risma boleh enggak Tante Ishak itu, neneknya itu namanya Tante Ishak, mama itu namanya Mbak Christine ya. Boleh enggak Tante Ishak itu dibantu? Oh boleh Pak, gitu. Boleh enggak apa-apa gitu. Kita bantu dengan sembako, karena memang kondisinya sampai meninggal, kemudian terakhir mamanya meninggal karena kasus COVID kemarin. Coba bayangkan, kita berbuat baik di 2 generasi itu belum tersentuh oleh Islam. Dan Allah tampakkan hasilnya ya. Allah tampakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin ini pada generasi yang ketiganya. Mas Patrick ini yang kemudian dengan kesadarannya sendiri dia berislam karena dia menyaksikan orang-orang Islam itu baik. Ya. Mungkin dulu mamanya, mungkin dulu neneknya juga menyadari orang-orang Islam itu baik ya, tapi belum terbuka hidayahnya. Dan Allah bukakan pada generasi yang ketiga ini. Masya Allah ya, sampai terharu gitu ya. Justru ketika Mas Patrick ini sebatang kara sendirian di dunia ini, Allah bukakan pintu-pintu hidayah. Dan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Ya, ini sebagaimana kalau tidak salah doa Nabi Yusuf, ya tawafani minal muslimin, wafatkan kami ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan berislam, dan masukkan aku dalam golongan orang-orang yang muslim. Ini juga menjadi doa dan harapan kita ya ibu-ibu ya, bahwa kita ingin nanti dimatikan Allah dalam keadaan Islam dan kita selalu berada di dalam lingkungan sebagai orang-orang yang
Muslim, insya Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh yang baik. Insya Allah itu ya ibu-ibu. Jadi gampang sekali untuk kita dan harus ada motivasi yang kuat bagi diri kita untuk memperbaiki diri. Ya, nggak ada kata-kata itu sudah jadi watak saya, ini sudah jadi turun temurun, nggak ada. Islam itu merubah semuanya. Ya, Umar bin Khattab itu dulu seperti apa peranginya? Keras, kasar, suaranya sangat lantang. Tapi begitu dia masuk Islam, bahkan ketika ditegur oleh seorang nenek tua, itu beliau menundukkan wajahnya, menghormati. Ketika beliau pernah kisah dimarahi oleh istrinya, beliau diam saja karena akhlaknya, masya Allah, gitu ya. Maka kita pun juga harus berusaha untuk memperbaiki, berjuang untuk berusaha memperbaiki dan mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam proses perubahannya. Oh alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali satu lagi ya, karena sudah mau jam 5. Ngapunten. Nanti yang lainnya mungkin barangkali bisa di WA-kan saja atau mungkin dibantu sama Ustazah Sulis nggih. Iya, Ustazah, jazakallahu khair atas jawabannya. Ini berarti satu pertanyaan lagi nggih? Nggih. Saya pilihkan mawon asal nggih, Ustazah? Yang berikutnya aja nggak apa-apa karena udah berusaha untuk ya. Oke. Ini dari Bunda Uwais level 1. Assalamualaikum Ustazah Rismayanti. Bagaimana cara melawan futur dalam beribadah yang tetap saja muncul di bulan Ramadan ini? Jazakallahu khair. Nggih. Melawan futur ya, mungkin itu hampir semua kita bisa mengatakan futur kalau kita juga pernah mengalami kondisi naiknya iman kita, gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi bahwa iman kita sedang turun karena kita juga pernah merasakan manisnya iman, manisnya ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Pasti, ya, itu akan bisa diidentifikasi futurnya itu dampaknya seperti apa. Ya. Pasti nggak enak, pasti seperti yang tadi mungkin disampaikan salah satu warga binaan di lapas, Bu, saya mau keluar, saya mau bebas, tapi saya merasa sedih. Kenapa sih saya banyak kehilangan majelis-majelis ilmu, saya nggak bisa terus setiap hari dapat kebaikan-kebaikan ilmu. Seperti itulah kira-kira orang yang sudah terbiasa, ya, ikan yang sudah terbiasa hidup di dalam air, orang yang terbiasa hidup dalam majelis ilmu, dalam ketaatan, yang terbiasa mungkin ya kayak anak-anak itu, Ustaz Zulis biasanya dengan Quran, hafalan dan sebagainya. Kalau misalnya sehari aja, gitu ya, sehari 2 hari, apalagi sampai sepekan misalnya nggak berinteraksi dengan Al-Quran gitu, rasanya gimana? Pasti akan ada sesuatu yang salah gitu dalam diri kita. Dan pasti itu nanti juga akan jadi serba salah. Perkataan kita jadi salah, ya, ucapan kita salah, perbuatan kita juga salah. Gitu. Makanya ada salah satu ungkapan, kalau dalam upayakan diri, saya lupa ini ungkapannya salafus saleh siapa ya pernah membacanya itu, usahakan dalam sehari engkau bisa membaca Al-Quran sampai 1 juz. Kalau tidak bisa maka separuhnya, kalau nggak bisa seperempatnya, kalau nggak bisa 1 halaman, kalau nggak bisa per ayat. Kalau itu tidak bisa, maka cukuplah engkau pandang Al-Quran itu dan bertanyalah kepada Allah, ya Allah, dosa apa yang telah menyebabkan aku tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu. Maka futur ketika kita sudah merasakan dampaknya yang paling utama, ya, kita pasti akan merasakan dampaknya. Orang yang udah biasa melakukan kebaikan, kemudian berhenti, pasti akan merasakan satu hal yang berbeda. Ada yang kurang, ada yang sakit, ada yang tidak enak, ada yang salah. Ya, dan yang pasti jauh dari rahmat Allah. Ya, kalau nggak segera diperbaiki, taubat, ya, banyak istighfar, banyak taubat, dan memperbaiki diri dengan amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh. Ya, maka berjuang, berusaha, karena kita pasti sudah mengidentifikasi, sudah tahu kelemahan-kelemahannya apa, dampaknya apa, maka kita pun juga akan berusaha berjuang. Motivasi kembali diri kita untuk mencari yang terbaik di sisi Allah. Ya, kalau saya akan seperti ini terus, ya, maka saya akan semakin jauh, semakin tenggelam dalam kemaksiatan atau kufur, ya, kekufuran, semakin jauh dari hidayah Allah. Kalau saya tidak segera bangkit
memotivasi diri kita sendiri. Ya, banyak-banyak berinteraksi, membaca Al-Quran, membaca kisah-kisah para orang-orang yang soleh, mungkin juga berinteraksi dengan teman-teman yang soleh, meminta nasihat, ya, kemudian berjuang, meskipun itu mungkin capek, meskipun itu mungkin males, tapi terus berusaha. Sholat tidak khusyuk, terus berusaha berjuang untuk sampai bisa menjadi khusyuk, ya, meskipun prosesnya panjang. Membaca Quran mungkin capek, males, ngantuk, berjuang lagi. Saya ingat itu Ustazah Riyadus Sholihin namanya, beliau murid terbaiknya Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, ya. Masih muda. Beliau itu menyampaikan, saya itu kalau pagi, ya, kebiasaannya kan minum teh, gitu ya. Kata istrinya begini, Bi, kalau Abi pengen minum teh, nikmat nggak? Nikmat, gitu. Kalau kepengen minum teh, maka baca dulu hari ini setengah jus. Jadi untuk menikmati teh Pak, ya Allah, saya jadi gini, ya Allah, saya itu kalau pagi juga minum teh, tapi sama sekali tidak terlintas bahwa ini adalah bagian dari kenikmatan, gitu ya. Dan beliau itu tidak akan pernah tidur sebelum beliau selesai membaca 2 juz sebelum tidur. Apa motivasi beliau? Beliau mengatakan begini, yang paling diinginkan seseorang ketika capek, ketika ngantuk, meskipun beliau selesai dari rapat jam 12 malam, jam 1 malam, sampai rumah, itu beliau kemudian berwudu, ambil Al-Quran. Apa motivasi? Kalau kita udah capek, ya, capek misalnya, di tempat rapat misalnya udah ngantuk, yang kita bayangkan apa? Nanti saya setelah sampai rumah, saya akan tidur. Yang kita bayangkan apa? Kasur, dipan, bantal. Kata Ustadz Riyadus Sholihin, karena itu yang jadi motivasi, dipan-dipan yang indah, bantal-bantal yang indah, dan di dalam Al-Quran itu juga disebutkan dipan-dipan dan bantal di surga. Maka kata Ustadz Riyadus Sholihin, saya tunda sebentar kenikmatan untuk bisa tidur di dipan di dunia ini sebelum nanti saya pasti akan dapatkan dipan-dipan di surga. Dipaksa untuk bisa baca sampai 2 juz sebelum tidur. Meskipun sambil dekluk-dekluk, sambil ngantuk, berhenti lagi, sadar lagi, baca lagi sambil duduk. Itu. Subhanallah. Saya itu mencoba mempraktekkan, enggak 2 juz ya Bu ya. Saya cuma mempraktekkan saja sebagai DP ya. Kalau motivasi Ustadz Abdul Aziz itu DP gitu ya. Itu nggak bisa istiqomah Bu, setiap mau tidur itu kemudian paling tidak itu ngelihat Al-Qur'annya, entah baca satu kalimat, 1 ayat, ya Allah ternyata itu berat banget, masya Allah ya Ustadz Riyadus Sholihin itu, dan itu menjadi motivasi ya untuk kita semua bahwa setiap kenikmatan yang kita inginkan gitu, yang sekarang mungkin kita rasakan di dunia itu nggak ada apa-apanya gitu, ya, dan dia harus diperjuangkan. Jadi kalau futur berjuang, mujahadah, terus berjuang supaya kita sampai mencapai pada titik yang terbaik ya, meskipun tertatih-tatih tapi berjuang terus, nambah ya, berjuang sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Alam bisawab ya. Mohon maaf saya juga seperti itu, sama aja ya. Saya juga sama mengalami kalau kondisi ini ya berjuang dengan sekuat tenaga dan mohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan gitu. Nggih, alam bisawab, ngapunten. Oke, Ustazah, jazakillah khair atas jawabannya. Nanti berarti yang sisa pertanyaannya bisa dijawab ya. Dijawab Ustazah Sulis. Dijawab Ustazah Sulis. Betul, sudah saya share ke Ustazah Risma. Berarti seri kedua ya. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan bisa ya. Mohon maaf, mungkin juga nggak bisa cepat ya, sambil saya usahakan insya Allah. Ngapunten nggih. Untuk itu, insya Allah untuk atas nama Bunga P bisa meninggalkan nomor telepon. Nanti insya Allah pertanyaannya ketika sudah dijawab oleh Bu Risma akan kami kirimkan via WhatsApp atau via email. Untuk sesi selanjutnya, monggo saya nih. Untuk selanjutnya ada caranya saya ada.
Dengar suara saya? Baik, untuk Bisa selanjutnya, meskipun agak bangung ya, masih bisa. untuk acara selanjutnya yaitu penutup dan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Aziz. Ya, Ustadz Ada tak Ustaz Aldis? kan, Ustadz Ada tak Ustaz Aldis? Aziz. Ustaz Aldis gak ada ya? Mungkin langsung Ustaz Darisma saja yang untuk doanya. Jangan, Ustaz Sulis saja. Loh, Alafid. boten. Boten. Sampun Monggo, jangan Ustaz kemawon. Darisma, mawon. Monggo. Kan pengen dapat barokah semuanya. Monggo Pusulis saja. Monggo panjenengan saja. Astagfirullahaladzim. Oke, doanya pendek saja ya Ibu-ibu ya, karena sudah menjelang buka puasa. Tapi bukan Allah malakasum tuh ya, masih panjang ini, masih bisa cukup untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlina wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an min ahlullah. Allah Rabbana firlana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wawasikillahumma robitotaha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbuh wasrah suturaha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitsa ala syahadati fisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkanlah, lindungilah kami dari panasnya api neraka. Wa khil jannatal mal abror, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Bi barakatil Al-Fatihah.